Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Baiklah Nanda semua, terkait masalah proses pembelajaran, pada hari ini Bapak akan membahas terkait masalah strategi promosi, wirausaha, kerajinan dari bahan limbah berbentuk bank datar. Minggu-minggu sebelumnya sudah Bapak berikan materi terkait masalah perencanaan wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemudian ada juga sumber daya yang dibutuhkan dalam wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, serta perencanaan administrasi dari wirausaha kerajinan bahan limbah berbentuk bank datar. Nah, pada kali ini Bapak akan membahas berkaitan dengan strategi promosi. Mengapa kita perlu mempelajari yang berkaitan dengan strategi promosi, ya? Nah, strategi promosi ini salah satu hal untuk mensukseskan daripada wirausaha yang kita miliki. Semakin bagus strategi yang dimiliki dalam berwirausaha, tentu juga semakin berhasil pula pada saat kita mau berwirausaha. Nah, di mana strategi promosi ini merupakan salah satu cara kita untuk memperkenalkan sebuah produk-produk yang kita miliki kepada konsumen. Nah, dari strategi promosi inilah bagaimana caranya kita ini untuk menarik daripada simpati-simpati konsumen, sehingga konsumen tersebut bisa kita pengaruhi sehingga untuk membeli sebuah produk-produk yang kita miliki. Nah, dalam strategi promosi ini memiliki sebuah tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama di sini adalah bagaimana caranya biar perusahaan atau usaha yang kita miliki ini bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan baik, serta memberikan sebuah hasil yang lebih. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan kemampuan kepada wirausaha yang kita miliki, sehingga wirausaha kita ini bisa berkembang lebih besar. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan daripada promosi ini. Nah, di mana dalam promosi ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terkait masalah pembagian daripada promosi, bagaimana caranya kita untuk mempromosikan sebuah produk-produk yang kita miliki kepada konsumen. Nah, untuk mempromosikan sebuah produk-produk yang kita miliki kepada konsumen, tentu ada dua hal. Yang pertama di sini, kita ini bertatap muka secara langsung dengan konsumen. Yang kedua, kita ini menggunakan media perantara atau bisa juga disebut dengan promosi secara tidak langsung. Nah, kalau promosi secara langsung di sini, di mana kita mempromosikan sebuah barang-barang yang kita miliki kepada konsumen secara langsung, berkomunikasi langsung, dan bertatap muka langsung dengan konsumen itu sendiri untuk menawarkan barang-barang atau produk-produk yang kita miliki. Nah, sedangkan promosi secara tidak langsung di sini artinya kita mempromosikan barang yang kita miliki atau produk-produk yang kita miliki menggunakan beberapa perantara di dalamnya. Salah satu contoh misalkan kita mempromosikan produk yang kita miliki menggunakan media cetak, misalkan salah satu media cetaknya itu adalah menggunakan brosur, kemudian majalah, pamflet, dan lain sebagainya.
yang sifatnya itu adalah medianya dicetak. Nah, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan media elektronik. Nah, di mana media elektronik ini bisa berkaitan dengan televisi, kemudian radio, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kita menggunakan media sosial. Nah, di mana media sosial ini tentu sekarang banyak yang menggunakan seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, kemudian blog dan website ini. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan promosi secara langsung dan promosi secara tidak langsung. Nah, kemudian di sini untuk menjalankan sebuah strategi promosi yang dimiliki, tentu setidaknya kita mengacu beberapa hal di dalamnya, sehingga sebuah promosi-promosi yang kita miliki dalam proses memperkenalkan sebuah barang-barang yang kita miliki ini bisa diminati oleh konsumen, sehingga konsumen itu merasa terpengaruh terhadap produk-produk yang kita miliki. Nah, di mana salah satu caranya di sini adalah yang pertama di sini, kita di sini sebagai seorang promosi haruslah berani untuk berbicara di depan umum. Artinya apa di sini? Kita sebagai seorang promosi di sini memiliki sebuah teknik-teknik dalam proses untuk mempengaruhi konsumen-konsumen yang ada di luar, sehingga bisa untuk membeli sebuah produk-produk yang kita miliki. Kalau sebuah promosi misalkan tidak berani berkomunikasi dengan konsumen, ya tentu bagaimana caranya kita menghasilkan sebuah produk-produk sehingga produk yang kita miliki itu bisa diminati oleh konsumen. Langkah awalnya adalah kita memiliki sebuah teknik bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik dengan konsumen. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah pada saat kita menjalani sebuah promosi atau bertemu kepada konsumen yang kita targetkan, setidaknya kita ini haruslah menggunakan media, di mana media itu salah satu contoh misalkan bisa produk-produk yang kita buat itu kita bawa dan kita perlihatkan kepada konsumen-konsumen di dalam, sehingga konsumen tersebut bagaimana bisa untuk mempercayai daripada apa yang kita sampaikan kepada konsumen. Nah, tentu dalam sebuah promosi secara langsung ini, bagaimana caranya kita ini menawarkan sebuah barang-barang yang kita miliki yang berkaitan dengan media-media yang kita bawa ini, sehingga konsumen yang berada pada saat itu selalunya bisa untuk percaya dengan apa yang kita sampaikan kepada konsumen terhadap produk-produk yang kita miliki. Makanya di sini setidaknya kita harus menguasai sebuah teknik dalam proses bagaimana caranya kita untuk mempengaruhi konsumen itu sendiri. Baik itu melalui komunikasi yang kita miliki, baik itu dari produk-produk yang kita miliki, atau yang lainnya yang bisa untuk mempengaruhi daripada konsumen-konsumen yang berada di ruang lingkup itu sendiri. Ya. Nah, makanya dari itu ketika kita mau berwirausaha itu tidak lepas daripada sebuah strategi promosi. Karena pada sesungguhnya bahwa sebuah wirausaha yang baik, sebuah wirausaha yang bisa berkembang dengan cepat ini, itu tidak lepas dengan bagaimana caranya kita untuk
melakukan sebuah strategi promosi sehingga apa yang menjadi sebuah target yang kita inginkan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan strategi promosi. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini, dan diharapkan kepada Nanda semua untuk membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait strategi promosi. Nah, itulah tadi beberapa hal yang Bapak sampaikan, dan Bapak harapkan di sini kepada Nanda semua untuk bisa memahami apa yang menjadi sebuah proses pembelajaran pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om.